itu dasar hukumnya adalah sunnah. Al-khitan sunnatul lirrijal wa makhramatun lin-nisa. Tetapi ketika ditarik ke bahasa fikih, itu menjadi wajib ain. Wajib setiap laki-laki itu dikhitan. Perempuan itu merupakan satu penghormatan ketika hanya diseltik apanya itu saya nggak paham tuh. Tapi memang setelah diteliti di Jepang itu ketika Habib Abdurrahman Al-Khiriz itu suatu keharusan wanita pun dihitan. Konon kabarnya wanita yang dihitan sama yang enggak nafsunya beda mas Kemi. Jadi yang dihitan katanya PR nafsunya gede, katanya begitu. Itu juga diperkuat oleh kaul Ki Asnawi Muhtar benda waktu saya ngaji dengan dia. Kenapa ditarik ke bahasa fikih itu adalah wajib ain? Sebab anak yang belum dihitan kan di depan ada kulpah. Kulpah itu kulub. Bahasa Arab itu kulpah kelebihan kulit. Sebab itu kalau nggak dibuang, nggak dipotong, kencing itu nggak akan tiris. Nggak akan tiris, itu pasti nyangkut tuh. Makanya itu harus dibuang sehingga tuntas. Makanya kalau ada dulu anak masih kecil digigit tongo, itu orang tua nggak paham, bukan tongo itu mah infeksi. Lama-lama kan gitu ya, tebel jadi infeksi, kata digigit tongo, bukan tongo apa binatang tongo. Sampai hari nggak ada. Rongo alih, kagak infeksi, sunat itu. Makanya negara-negara maju sekelas Jepang itu sekarang itu banyak yang dikhitan itu. Itu kenapa wajib? Dia kan di dalam disiplin ilmu itu ada usul fiqh, qaidah fiqhiyah baru fiqh. Kalau usul fiqh itu dasar hukumnya itu apakah ini wajib, apa ini sunnah dan sebagainya. Kalau di pesantren dulu itu ada kitab usul fiqh Mabadil Awaliyah. Syekh Abdul Hakim sana al-aslu bil amri bil wujub ila madalad dalil ala khilafi. Wajib hafal dulu tuh anak satu sanawiyah waktu di pesantren. Masuk kaidah fikih yaitu mala yatimul wajib illa bihi wa huwa wajib. Jadi suatu bentuk ibadah tidak akan sempurna ya, maknanya mausulah kecuali dengan dikhitan, kembali kepada khitan. Nah khitan itu menjadi wajib, tidak akan sempurna istinja, tidak akan sempurna wudu kecuali adalah dikhitan. Nah khitan itu menjadi wajib. Jamaah rahimakumullah, Nabi Adam itu ketika dihitan umur 80 tahun gitu, pakai jazmah gitu. Jadi batu dikikis jadi tajam kayak bentuk kapak gitu ya. Bodot gitu. Mana itu umur 80 tahun baru dihitan. Baru beliau terima syariat. Sebab Nabi Adam itu adalah sudah ada bentuk syariat, yaitu sholatnya sholat subuh ya. Sholatnya hanya 2 rakaat itu. Kalau salah di dalam kitab I'anah, walam tustama hadil khamsul li ghairi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bal kanat mutabarakatan fil anbiya fasubuhu sholatu sampai akhir. Ya rahimakumullah, ini malam Kamis berarti tanggal 11 Rabiul Awal, Jumat tanggal 12 Rabiul Awal. Di bulan ini Nabi dilahirkan, di bulan ini Nabi hijrah, di bulan ini bulan Nabi diistirahatkan dari kehidupan dunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Luar biasa keistimewaan beliau. Oleh karena itu rahimahumullah, saya lihat dalam kitab Khazinatul Asrar Jalil Adkar Syekh Muhammad Haqi An-Nazili, itu beliau termasuk orang yang rajin mengadakan penelitian. Ternyata itu bentuk jenis sholawat yang disusun oleh para ulama-ulama salafus soleh tidak kurang dari 12.000 jenis sholawat. 12.000. Salah satu di antaranya ada satu hadis Anil Mu'til, itu sanad awal. Man shalla alayya shallat alaihil malaikatu wa man shallat alaihil malaikatu sallallahu alaihi lam yabqa syai'un fis sama'i sab'i wal aradina sab'i wal bihari sab'i wat tuyur wasiba wal an'am wal asjar wal nabat illa shalla alaihi. Masalah begitu dalam itu hadis. Jadi rahimakumullah, kata baginda Rasul, siapa orang yang sholawat kepadaku, apapun jenis sholawatnya, sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad, atau Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, itu Al-Quran itu. Allahumma salli wa sallim ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim diganti Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, atau yang populer Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malaikat salat Jibril sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang berselawat kepadaku, maka seluruh malaikat-malaikat Allah itu berselawat kepada orang itu. Barang siapa yang dibacakan selawat oleh seluruh malaikat-malaikat Allah, maka Allah akan berselawat kepada orang itu. Seluruh makhluk Allah yang ada di dunia ini, dari 7 lapis langit, bentuk flora fauna, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan 7 besar lautan yang ada di dunia ini, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, binatang ternak, binatang buas, itu bersolawat kepada orang itu. Kan solawat Allah itu adalah rahmat, solawat malaikat, istighfar, salawat kita kepada beliau mengharapkan syafaat beliau, khususnya syafaatul uzma beliau. Makanya di bulan Rabiul Awal ini, dulu zaman saya di Kobong, itu kiai selalu membongkar keistimewaan sholawat. Salah satu di antaranya adalah dalam kitab Khazinatul Asrar yang mengupas tentang keistimewaan sholawat. Makanya kita kalau habis sholat maghrib ada waktu menjelang isya, ya kita deprok aja di atas sejadah, atau habis sholat subuh deprok aja di rumah sampai masuk waktu syuruk. Ya, di masjid juga silakan, lebih afdal di masjid. Kalau saya bisa di rumah dulu, tilawah Al-Quran dulu, minimal dapat setengah juz kan lumayan. Kadang-kadang dapat 1 juz sambil tahfidz dikit-dikit. So, Al-Quran kalau kita sudah tahfidz, nggak ditahfidz, nggak dimurojaah, banyak hilang, kabur dan dosa. Walaupun dosa-dosa kecil, Al-Quran sudah hafal, lupa tuh, kita nggak bongkar lagi, nggak dimurojaah, dosa itu. Sebab kata Allah disampaikan kepada baginda Rasul ketika Abdullah bin Ubay nyeleneh kepada itu si Muhammad, ketaatan kita kepada dia harus sama ketaatan kita kepada Allah. Nggak mungkin lah, gitu mungkin bahasanya kali. Makanya dikatakan ya qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum min akhir ayat.
Muhammad bilangin tuh Abdullah bin Ubay, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku dalam tata cara beriman beribadah yang diberitakan Allah. Yuhibbukumullah. Maka kalau dalam tafsir Munir fil Aqidah wa Sirrul Madhab Dr. Wahbah Zuhaili di jilid ketiga kalau misalnya itu, kalau ada fi'il syarat, fi'il jawab syarat kembar, jawab syaratnya itu harus ditakwil. Yuhibbukumullah ayyusibukumullah, maka Allah akan berikan pahala. Tapi diperjelas lagi di situ oleh Syekh Sahal bin Abdullah, alamatuhu billah, cinta, ciri cinta kepada Allah, hubbul Quran, cinta kepada Al-Quran. Jangan tinggalin Al-Quran, sebab hikmah, manfaat dan yang memberikan syafaat ketika kita berada di lubang kubur di alam barzah, di antaranya Al-Quran. Panawirni atau faj'al laka tilawatal Quran, jangan tinggalkan Al-Quran. Wa alamatuhu bil Quran hubun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda mencintai Al-Quran adalah cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus sampai terakhir ya. Itu para jemaah sekalian, kalau memang sampai hari ini kita belum kenal aksara Arab, aksara Al-Quran, ya kita belajarlah metode Iqra dan sebagainya. Belum lancar, terus belajar, jangan tinggalkan. Saya salut, itu ada di YouTube tuh, kalau di Google itu, nenek-nenek umur 78 tahun hafal Al-Quran setelah dia pensiun. Sudah tidak kerja itu hafal mas kayak itu. Salut saya itu. Kita menghafal wal fajri wal layalin ashr itu lupa lagi dulu mah hafal itu ya, waktu di MI itu di sama wal fajri wal layalin ashr wasyafi wal watr wal laili hal fi dzalika qasamul ladzi. Terus ada mentok memang banyak di murajaah, apalagi nazi'ati qur'an nisyati masuk surah kedua dari atas, nggak ada mentok lupa, tapi harus banyak di murajaah. Sesibuk apapun para jemaah sekalian, sempetin ngelihat Al-Quran. Sebab urusan dunia makin kita disinggung. Alhaqumut takasuru hatta zurtumul alhaqum, alha yulhi kum domir mutasil di mahalin nafs, nasab maf'ul bi at-takasur itu adalah fa'il muakhar. Kehidupan ingin serba enak nyaman itu bisa melalaikan kita.